Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwasannya makom atau tingkatan daripada manusia atau umatnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, yang sangat mustahil sebenarnya untuk disamakan, karena derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tentu berbeda-beda. Itu yang ghaib atau yang bersifat batin. Yang bersifat lahir saja susah kita samakan. Misalkan orang semuanya kaya, kan juga mustahil. Orang disamakan semuanya miskin juga tidak mungkin, karena itu memang fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembelajaran tasawuf itu sudah sering saya sampaikan, sebenarnya pembahasannya adalah setelah fikih. Kemudian beberapa ahli tasawuf yang benar, di antara misalkan Syekh Junaid Al-Baghdadi itu pernah menggarisbawahi bahwasannya sekali-kali kalau kalian belajar tasawuf, belajar hakikat, kemudian melenceng daripada syariat, tentu hakikat atau tasawuf yang kalian lakukan adalah sesat. Nah, itu perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita belajar sesuatu apapun sebenarnya, tidak hanya tasawuf, ilmu pengetahuan misalkan, ilmu ekonomi misalkan, tapi kalau dia melenceng daripada syariat, tentu yang kita pelajari itu sesat ya, atau dzulumat. Nah, itu penting. Nah, saya perlu menjelaskan tentang sedikit daripada syariat atau sedikit daripada ilmu fikih yang sebenarnya nanti ada hubungannya dengan karakter kita masing-masing, dengan karakter hati kita masing-masing. Kita dalam syariat rata-rata sebenarnya tidak berbeda, hampir semuanya sama. Yang membuat kita berbeda, satu, pendekatannya atau ilmu pengetahuan, sehingga kita mengalami perbedaan. Yang kedua adalah karakter hati yang membuat kita berbeda. Siapapun orang yang berpendapat, pasti dia akan merasa pendapatnya itu paling benar. Sehingga sangat besar kemungkinan, ini secara psikologi, orang yang berpendapat atau merasakan pendapatnya benar itu akan menyalahkan orang lain. Rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Dalam bidang apapun, tidak hanya dalam bidang agama. Jadi semua orang yang berpendapat pasti, saya katakan pasti di dalam benaknya, di dalam dirinya itu memiliki perasaan pendapatnya lah yang paling benar. Dengan perasaan itu menimbulkan kemungkinan besar akan menyalahkan orang lain yang pendapatnya berbeda dengan dirinya. Lazim, alamiah seperti itu. Nah, cuman orang yang hatinya bersih, misalkan pendapatnya para imam salafus saleh yang terkenal, misalkan Imam Asy-Syafi'i di Indonesia maksudnya, karena rata-rata mayoritas Syafi'iyah.
pernah menyatakan bahwasannya pendapat saya itu benar, tapi mungkin salah. Pendapat dia salah, tapi mungkin benar. Nah, ini konstitusi atau pegangan agar kita sebenarnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tidak bercerai-berai. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah misalkan tentang fikih yang sebentar lagi kemungkinan besar juga akan menjadi polemik, seperti halnya Idul Fitri kemarin. Nah, saya ingin, namanya juga keinginan, yang kadang-kadang juga ada hawa nafsunya, begitu. Walaupun itu benar. Tapi ya nanti kita istighfar bareng-bareng. Kita menginginkan kan sebenarnya tidak ada polemik, begitu. Tidak ada keributan. Nah, kuncinya sebenarnya adalah keluasan hati dan keluasan daripada ilmu yang dimiliki. Kadang-kadang luas ilmunya, tapi hatinya lupa juga untuk diluaskan. Misalkan seperti ini. Saya ingin jelaskan, misalkan di dalam syariat kita Islam, perihal misalkan saja ya, banyak lagi syariat yang harus bersentuhan dengan ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan. Syariatnya sama, tidak berubah. Cuman karena bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, akhirnya pendekatannya berbeda-beda. Saya contohkan yang satu saja, tentang zakat fitrah. Semuanya insya Allah ulama firqah yang berbeda atau ormas yang berbeda atau madhab yang berbeda sepakat tentang hadisnya, yaitu takaran daripada zakat fitrah yang harus digunakan itu adalah satu so'an, satu so'. Sepakat itu semuanya. Kaif satu so', bagaimana satu so' itu? Satu so' adalah 4 mud. 4 mud. Ini penting ya. Jadi satu so', jadi kalau kita zakat fitrah itu sebenarnya tidak ada ukuran kilogram. Kilogram itu kan baru ketemu kemarin ya. Di abad berapa, 10-an, abad 14-an baru ketemu kemarin ini ukuran kilogram, kilometer. Kan dulu kan nggak ada ukuran itu. Jadi satu so' itu sama dengan berapa? 4 mud. Satu mud itu adalah satu cakupan 2 telapak tangan dijadikan satu penuh. Nah, kadar zakat pada zaman Rasul Muhammad SAW yang pada hadisnya satu sok kurma atau satu sok gandum, artinya nyakup kurma cakupan besar penuh ya, itu 4 kali itu kadarnya zakat, 4 kali. Jadi namanya 4 mud, namanya 4 mud. Nah, cakupan telapak tangan kita dengan telapak tangannya orang Arab mesti berbeda. Soalnya orangnya kan gede-gede, tangannya ombo. Itu 4 mud. Akhirnya sama ulama Indonesia 4 mud itu dikonversi, karena nanti biar menjadi mempermudahkan umat untuk mengukur takaran zakat. Belum lagi jenengan atau kita semua kan tidak pernah naker kan, tinggal beli paketan gitu saja. Saya terutama beli paketan zakat gitu, yang sudah dibungkusi. Tapi saya kadang-kadang tidak yang 2,7 itu, saya beli yang 3 kilograman, yang ladang padi, kadang paus kan ada 3 kilograman, langsung aja. Nah, sebenarnya seperti itu.
Sekarang sudah tidak jadi polemik, dulu polemik. Jadi antara 2,7 sama 3 kg atau yang kurang dulu juga polemik sama. Ya kita aja sekarang karena itu sudah lama akhirnya tidak polemik. Misalkan arah kiblat, gara-gara ada hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, karena menggunakan peta, menggunakan derajat, menggunakan globe yang produknya orang-orang Eropa dan Indonesia terjajah oleh orang Eropa, maka itu dianggap produknya orang kafir dan haram. Jadi polemik. Sekarang kan sudah enggak. Kira-kira seperti itu. Maka satu sok. Nah, ketika memberi batasan antara air sedikit yang tidak boleh mustakmal dalam bersuci dengan air banyak yang boleh mustakmal dalam bersuci, itu juga menggunakan berapa ukurannya? 2 kolah. 1 kolah berapa? 1 kolah 100 mud. 2 kolah berarti 200 mud. Artinya air banyak itu ketika diciduk dengan tangannya orang Arab itu dibuat untuk cuci muka kira-kira sampai 200 cakupan. Begitu. 200 cakupan. Nah, orang sekarang kan enak. Tinggal mendekati itu, dibuat aja bak yang zaman dulu ya. Zaman dulu. Kira-kira 1 meter persegi. Jadi lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, dalamnya 1 meter. Maka kira-kira itu sampai 200 kati kalau dalam apa? Kitab-kitab kuning dulu. Kalau saya ngajinya itu 200 kati. Maknanya itu 200 kati. Jadi kira-kira itu bisa 200 mud gitu ya. 200 cakupan. Nah, kalau mbah-mbah kita atau ibu saya dulu itu nakernya juga tidak pakai kilogram tapi pakai kobokan ya. Saya masih ingat dulu kalau disuruh zakat tuh pakai kobokan. Coba takerno zakat le, pirang kobokan mbah? 6. Jadi ngambil kobokan itu loh, ojo di ono kobokan penuh, ono kobokan peres, ojo diperes bakno, jadi ditaruh dikucur gitu. Jadi betul-betul dikucur, bukan diperes gini. Kalau diperes itu enggak sampai setengah kilo. Jadi dikucur, seret gitu, dikucur. Baru dituang, dikucur sampai betul-betul penuh itu, dikucur lagi. Jadi seperti itu. Tentang ilmu pengetahuan, ukurannya sama. Misalkan juga tentang jarak sholat jamak qashar. Itu ukurannya farsah. Nggak ada ukurannya kilometer. Zaman Nabi ukurannya farsah. Ada hadis yang mengatakan 3 farsah sudah boleh jamak qashar. Ada hadis yang mengatakan 16 farsah. 16 farsah. Nah, ilmu pengetahuan akhirnya mendekati farsah itu. Satu farsahnya ada yang mendekati mil, ada yang menggunakan meter, yaitu sekitar 5.700 atau 5.674 meter atau 5,67 kilometer. Sehingga yang menggunakan hadis 16 farsah baru boleh melakukan sholat jamak setelah 16 dikali 5, sekitar 80 kilometer lebih. Makanya ada orang kalau ke Jember itu tidak mau jamak karena kurang dari 81 km karena dia pakai hadis yang 16 farsah. Nah, itu pendekatan. Sekali lagi itu pendekatan. Nah, di dalam penentuan kalender Qamariyah atau kalender kita, kalender Hijriyah kita yang akhirnya bisa menjadi polemik itu kan pendekatannya adalah pendekatan ilmu dan teknologi. Pendekatannya ilmu dan teknologi. Yang satu tetap mempertahankan pendekatan hadis, sehingga menggunakan kata ro'a, melihat.
Jadi melihatnya itu dengan mata. Melihatnya dengan mata. Sekali lagi saya tanyakan, ketika Nabi Ibrahim dalam Al-Quran bermimpi, kemudian menggunakan kata ro'a atau jamaknya ro'a, aro artinya saya melihat, fil manam, dengan mimpi. Pertanyaannya, ngelihatnya pakai mata atau mboten? Saya melihat mimpi, aro fil manam anni al-bahukah fandur madataro. Saya melihat saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu di dalam mimpi. Kalau orang mimpi ndeloke nganggo motoh apa ora? Kan tidak. Tidak ada orang yang bermimpi itu melihat dengan mata, karena matanya terpejam sedang tidur. Tapi kenyataannya kan melihat di dalam mimpi. Sehingga ini terjadi perbedaan dan polemik. Kalau mau sesuai plek apa yang dilakukan oleh Rasul dan umatnya pada waktu itu, maka yang benar itu kalendernya aboge, alif rebu wage, kalendernya Kesultanan Jogja yang zaman dulu. Jadi melihat dengan mata kepala tanpa dengan adanya teropong. Saya tanya sekarang, ada enggak seseorang yang naik ke atas gunung yang di dekatnya laut juga? Jadi ono gunung cedeke segoro pisan. Melihat tanpa bantuan alat apapun dapat melihat hilal bulan. Enggak usah tanggal 1, tanggal 2 sudah. Enggak ada yang bisa lihat. Karena keterbatasan jarak pandang mata. Sudah diteliti jarak pandang mata kita paling jauh 11 km. 11 km. Nah, jaraknya kita nang hilale bulan kan tidak mungkin kelihatan. Nah, kecuali pakai teropong. Begitu, sehingga terjadi perbedaan. Kalau pakai teropong ternyata baru bisa dilihat setelah umur bulan 3 derajat atau 3 derajat lebih. Itu baru bisa kelihatan. Tapi pakai teropong. Begitu, tapi pakai teropong. Kalau enggak pakai teropong, ya kira-kira kita tanggal 3 baru hari raya. Atau tanggal 2 lah. Tanggal 2 atau tanggal 3. Tanggal 3 rata-rata. Kalau saya memperhatikan alam atau melihat ini kira-kira tanggal 3 kalau tanpa teropong. Baru bisa melihat cahaya bulan. Dan begitu terus berlalu. Maka ilmu pengetahuan dan teknologi, coba tanyakan kepada yang alif rebu lagi, sampean sholatnya tanggal piro? Tanggal 1 Syawal. Yang lain sholatnya tanggal piro? Tanggal 1 Syawal. Yang Muhammadiyah sholatnya yang mendahului biasanya toh sholatnya tanggal piro? Dia bilang tanggal 1 Syawal. Tidak ada syariat yang dirubah. Mereka tetap sama-sama menyatakan sholat sesuai dengan hadis Rasul tanggal 1 Syawal. Yang berbeda kan pendekatan ilmu dan teknologi. Nah, yang satu pendekatan ilmu teknologinya berdasarkan ilmu astronomi. Sebenarnya semuanya sepakat dalam literatur astronomi ketika posisi bulan, kemudian posisi matahari, bulan dan bumi satu garis lurus atau disebut dengan konjungsi, dalam ilmu falak dikatakan ijtima, maka itulah permulaan bulan baru. Sama seperti pergantian hari, ketika jarum pendek ada di 12, jarum panjang juga ada di 12, jarum detik juga ada di 12, kemudian jarum detiknya lewat 1 detik cetek, maka juga berganti hari. Maka itu pendekatan yang digunakan. Nah, suatu saat paling ya kita tidak menangi, akan ada mungkin pencipta alat ndelok posisine bulan melalui satelit. Sehingga presisi, oh sekarang bulan baru, oh sekarang enggak bulan baru, kan gitu. Sehingga tidak jadi polemik lagi. Nah, sekarang di mana posisinya ilmu tasawuf menyikapi itu? Nah, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang digunakan untuk mengelola hati. Muhammadiyah juga
tidak elok merasa paling benar dengan pendekatannya. Kemudian yang lain juga sebenarnya tidak elok merasa paling benar dengan pendekatannya. Kalau saya dengarkan sing Muhammadiyah ya padha wae ngerasa paling bener. Sing liyane ya ngerasa paling bener. Tapi kalau dilihat ditinjau dari segi psikologi manusia, wajar ketika pendapatnya merasa paling benar. Nah, aturan tasawuf kita kan tasamuh, saling menghormati. Artinya apa? Ndak usahlah polemik. Yang Muhammadiyah ayo tanggal 28 besok nyembelih kurban. Yang non Muhammadiyah nggih monggo tanggal 29. Gak usah gontok-gontokan mana yang paling benar. Toh pendekatannya sama-sama benar. Ketika ditanya sama-sama kamu sholatnya tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada yang sholat tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal 11-nya tidak ada. Mesti anggapannya tanggal 10 Zulhijjah. Perkara pendekatannya agak berbeda itu ya yang lain. Saya kira itu tentang fikih yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Itu tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan. Sama halnya ketika menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Zaman dulu, zamannya Tobari dan sebelum-sebelumnya itu bumi pusat tata surya, bukan matahari. Nah, perbedaannya itu sampai ada ulama yang dihukum minum racun loh. Perbedaan itu. Jadi sama saja polemik menentukan matahari sebagai pusat tata surya dengan bumi yang memang pada waktu itu bumi sebagai pusat tata surya, itu korban nyawa. Tapi sekarang karena kita sudah terbiasa dengan ilmu pengetahuan, akhirnya kan fine-fine saja bilang bumi bulat, bilang matahari pusat tata surya. Zamannya Plato, zamannya Christopher Columbus, zamannya Copernicus kan korbannya nyawa. Karena tidak sesuai dengan isi dalam Injil.